Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan yang sudah kami lakukan. Biar semuanya Tuhan boleh berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami juga mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang Engkau mau dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kemarin lagi hari Selasa ya saudara, Ibu Nani sudah menyampaikan firman be awake. Waspada dan berjaga-jaga ya saudara. Ketika poin pertama, yuk diingat lagi, adakan penjagaan di benteng. Yang kedua, mengintai di jalan. Yang ketiga, ikat pinggangmu teguh-teguh. Yang keempat, kumpulkan segala kekuatanmu. Itu 4 poin yang diajarin ya saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan pada poin yang ketiga, ikat pinggangmu teguh-teguh. Kalau terjemahan lain itu siap berperang saudara. Jadi ini sesuatu warning buat saudara dan saya. Untuk kita ini siap sedia saudara. Waktunya sudah amat singkat dan kita tidak bisa bernyaman-nyaman lagi ya saudara-saudara. Kan kepengennya secara manusia nyaman, itu semua kepengen, saya juga. Tapi ini setelah firman ini disampaikan, iya ya, ikat pinggangmu teguh-teguh. Dan muncullah ayat di Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35 itu muncul di hati saya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 2 kali kata tetap, pinggangmu tetap berikat. Jadi enggak pakai kendor ya saudara-saudara. Tetap itu stabil, konstan. Dan pelitamu tetap menyala. Enggak pakai redup, enggak pakai padam. Apalagi ya saudara-saudara. Tetap menyala. Pinggangmu tetap berikat. Cerita pinggang adalah cerita kekuatan ya saudara. Kalau pelita itu cerita tentang passion. Nyala api di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana passion kita? Apakah hari-hari ini sudah redup, nanti nyala gede, berkobar-kobar, nanti tenggelam, hilang dari peredaran, nanti muncul lagi. Jangan ya saudara, itu bukan tipe orang-orang Sion dan semua anak-anak Tuhan dimanapun. Tapi kita tetap punya siap sedia. Seperti cerita perikop ini tentang hamba yang sedang menantikan kedatangan tuannya. Jadi hamba itu berjaga-jaga, ketika tuannya datang dia sudah siap sedia ya saudara. Terjemahan, bukan terjemahan, di Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5. Kebalik. Yesaya 11 ayat 5. Dikatakan ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Sekali lagi, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi ketika ikat pinggang itu terikat pada pinggang, tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Itulah kekuatan saudara dan saya. Tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Bisakah itu? Ya bisa ya saudara-saudara. Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarkan kepada saudara dan saya ini dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri pasti kita tidak akan mampu. Tapi kita berjalan bersama dengan Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang akan memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran. Ikat pinggang kita itu kebenaran dan kesetiaan. Saudara, kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kesetiaan itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapannya, ya saudara. Ada cerita di dalam Kejadian bagaimana Yusuf itu menafsirkan mimpi daripada juru roti dan juru minuman. Kepada juru minuman ia pesan, nanti ya kalau kamu sudah ketemu Firaun, cerita tentang saya. Kalau saya ini tidak melakukan apa-apa sampai ada di dalam liang tutupan ini. Ceritanya juru roti digantung dan juru minuman ini dikembalikan kepada posisinya semula sebagai juru minuman raja, ya saudara. Tapi Alkitab tulis 2 tahun itu juru minuman tuh lupa sama pesannya Yusuf. Kalau ketemu sama raja cerita tentang Yusuf tuh dilupakan oleh juru minuman. Sampai satu hari Raja Firaun itu mimpi. Ketika mimpi dia baru ingat, oh iya ada orang yang bisa menafsirkan mimpi saya dulu waktu ada di penjara. Akhirnya Firaun panggil itu Yusuf, ya saudara. Dan ceritanya Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun dan ujungnya Yusuf jadi penguasa atas Mesir. Dari seorang budak yang ada di liang tutupan, ya saudara. Dia itu tidak punya sakit hati, tidak tertulis di Alkitab itu bagaimana dia sakit hati sama juru minuman, bagaimana dia marah sama juru minuman, enggak ada ceritanya, ya saudara-saudara. Artinya Yusuf ini tidak mempunyai dendam kepada juru minuman, sekalipun dia udah pesen nih nanti ya kalau ketemu Firaun kamu cerita tentang saya. Tapi ketika ketemu nggak ada ceritanya tuh sampai akhirnya pastikan ketemu. Ketika Yusuf di hadapan Firaun pasti ada juru minuman pada waktu itu ya. Tapi tidak ada cerita bagaimana Yusuf ketemu dengan juru minuman, tidak punya dendam, tidak punya sakit hati, tidak punya kepahitan. Dan itulah kebenaran yang Yusuf berikan contoh buat setiap kita. Buang segala apa yang memahitkan hidup kita. Buang yang tidak membangun hidup saudara dan saya. Buang segala sesuatu yang tidak berasal daripada kebenaran. Tapi oleh Roh Kudus Tuhan ajar untuk setiap kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita lakukan dengan kesetiaan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara berpikir, saya sih enggak melayani. Itu kan tugasnya aktivis yang melayani. Bukankah Tuhan Yesus adalah Tuhan saudara dan saya. Dan kita ini memposisikan sebagai hambanya. Sekalipun tidak melayani, tapi kita bisa melayani di dalam keluarga, melayani di masyarakat, menjadi pelayan-pelayan yang bukan cuma di tengah-tengah komunitas anak-anak Tuhan, tapi di tengah-tengah masyarakat. Saudara dan saya bisa menjadi hamba-hamba yang melayani. Apapun yang dipercayakan, kita memposisikan sebagai seorang hamba hidup untuk Tuhan, ya saudara-saudara. Saudara, cerita ini membawa hidup saya ini diingatkan. Kita ini harus siap sedia. Waktunya tidak tahu kapan itu Tuhan datang.
tetapi kita adalah hamba-hamba yang berjaga-jaga, sehingga kita akan dikatakan hamba yang berbahagia ketika Tuhannya datang. Dulu waktu saya masih punya pembantu, ya saudara-saudara, ada satu orang pembantu saya itu, kalau saya pergi itu dia nggak tidur, tunggu saya sampai datang. Sekalipun itu malam, ya saudara, dia setel TV mungkin untuk mengurangi ngantuknya, dia duduk di depan TV. Nanti kalau saya datang dia baru pergi tidur. Itulah kesetiaan ya saudara-saudara. Bagaimana hidup saudara dan saya? Ayo sama-sama belajar. Kita setia sampai garis akhir ya saudara. Selagi ada kesempatan sama-sama belajar ya saudara. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mengucap syukur ya saudara. Dikatakan juga pelita kita tetap menyala. Kalau pelita tetap menyala berarti kita harus punya minyak cadangan. Seperti cerita di dalam Matius 25. Bagaimana gadis-gadis yang bijaksana itu juga membawa buli-buli minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Artinya kita punya cadangan minyak, bukan sekedar pelita yang menyala. Pelita yang menyala lama-lama bisa habis minyaknya. Tapi kita punya cadangan. Apakah itu minyak cadangan? Lewat, Ibu Nani sudah katakan, persekutuan kita dengan Tuhan itu merupakan minyak cadangan. Setiap pagi kita PW, setiap hari kita baca Alkitab, setiap kali kita punya saat teduh. Itu yang diperlipat gandakan hari-hari ini ya saudara. Sebagai minyak cadangan, kekuatan buat setiap kita untuk punya pelita kita ini tetap terus menyala. Karena hari-hari ini ya saudara-saudara ada banyak sekali keadaan yang membuat saudara dan saya ini bisa redup, bahkan bisa padam nyala pelitanya. Tetapi biar kondisi apapun, keadaan sesulit apapun ya saudara-saudara, justru memacu saudara dan saya untuk terus berlari mengejar Tuhan. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang siap sedia. Kapan Tuhan datang, kapan Tuhan menjemput saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang siap. Karena kita berikat pinggangkan kebenaran, kita berikat pinggangkan kesetiaan. Pelita kita tetap terus menyala. Pelita kita terus punya passion untuk mengasihi Tuhan, mengejar Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga Tuhan disukakan dengan apapun yang kita kerjakan. Saya bersyukur ya saudara-saudara, lewat minyak yang ada di taman, saya bisa mengerjakan. Ya mungkin itu kecil ya saudara-saudara, menurut orang lain kecil. Tapi bagi saya itu sesuatu yang besar. Bagian saya itu kecil, cuma packing, nanti kirim ya saudara-saudara. Tapi itu saya merasakan kuasa Tuhan yang sedang disalurkan dari tempat ini. Karena ada banyak kesaksian, orang-orang menjadi sembuh, orang-orang yang mengalami Tuhan ya saudara-saudara. Ada yang cerita, dia itu minta minyak beberapa hari yang lalu. Belum dibuka, kata. Ini banyak yang kesaksian begitu. Ini yang kesaksian yang terakhir. Belum dibuka itu bungkusnya, packingannya itu belum dibuka. Tapi itu sudah bau harum kata dia. Sampai dia tuh nangis nggak berhenti-berhenti. Dia chat saya nih lagi nangis bu katanya. Itu packingan belum dibuka. Enggak tahu ini kenapa saya bisa nangis terus katanya. Itu kuasa Tuhan. Lawatan Tuhan sedang terjadi atas hidup ibu itu. Dan itu yang kita salurkan saat-saat ini ya saudara. Saya bersukacita, saya bersyukur karena saya ini bagian dari saluran pekerjaan Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang ya biasa. Packing, bungkus ya saudara-saudara kirim. Tapi itu sangat-sangat berdampak. Karena apa? Karena bukan minyaknya, tapi karena kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh bangsa. Saya bersyukur saudara, lewat tempat ini kemuliaannya itu sampai ke ujung bumi. Ayo saudara, jangan ketinggalan, ikat pinggangmu kuat-kuat, ikat pinggangmu
untuk kita boleh berlari, siap bekerja bersama dengan Tuhan. Jangan kendor, gaspol katanya ya saudara-saudara. Ayo mari berpacu dengan waktu, berpacu dengan segala sesuatu yang dunia sedang tawarkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kebenaran apa yang harus kita hidupi. Kesetiaan yang harus kita lakukan. Itu membuat setiap kita tuh saudara-saudara dan saya mempunyai satu kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk kita boleh menjadi hamba-hamba yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Dan pelita kita akan tetap terus menyala. Karena ada passion yang tidak bisa pernah padam dalam hidup kita. Kita terus punya cadangan minyak yang tidak pernah habis. Sehingga api passion saudara dan saya bukan bertambah kecil, tapi tetap terus semakin hari semakin menyala, bertambah dan bertambah sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itu ya saudara yang bisa saya sharekan, biar melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini membawa setiap saudara dan saya ini hidup next level. Seperti Yusuf, dari orang yang ada di liang tutupan. Tapi ketika kebenaran yang dia hidupi dalam hidupnya, kesetiaannya dia kepada Tuhan ya saudara-saudara. Seringkali kan kita baca tentang Yusuf, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Di rumah Potifar, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Itu karena ada hubungan ya saudara-saudara. Itu intinya, bagaimana hubungan keintiman saudara dan saya. Sehingga kita ini punya kekuatan. Ikat pinggang kita ini adalah ikat pinggang yang tetap tidak pernah kendor, tapi terus punya kekuatan untuk mengejar Tuhan. Pelita kita ini tetap terus menyala. Itu kekuatan untuk kita ya saudara-saudara, mengejar akan Tuhan dan membawa setiap saudara dan saya next level. Seperti Yusuf, dari liang tutupan dia bisa menjadi penguasa atas Mesir. Itu terjadi dalam sekejap dalam hidup Yusuf, ketika dia bisa mengartikan mimpi Firaun dan hidupnya diubah dalam sekejap. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya, hidup next level. Yuk kita kerjakan bagian kita masing-masing untuk kita tetap terus mengencangkan ikat pinggang kita. Jangan kendor, nyalakan pelita kita tetap terus berkobar sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan-Mu. Engkau yang sudah membuat setiap kami Tuhan terus diingatkan lewat setiap firman-firman-Mu. Mengikatkan ikat pinggang kami teguh-teguh Tuhan. Memang tidak semudah kata-kata seperti yang sudah kami baca, tapi ada Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang menjadi penolong dalam hidup kami. Ada Roh Kudus yang memampukan hidup kami untuk tetap terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Untuk kami tetap terus punya kesetiaan Tuhan di dalam kami mencari akan Engkau, mengejar apa yang ilahi yang daripada-Mu. Dan pelita kami akan terus menyala. Menyala semakin hari semakin besar untuk lebih lagi mengasihi akan Engkau. Mengejar apa yang ilahi yang daripada-Mu. Sehingga kami Tuhan tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang menanti-nantikan dengan kesetiaan. Untuk kami boleh menjadi hamba-hamba yang berbahagia ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, meteraikan dan mampukan untuk setiap kami Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena ada Roh kebenaran dalam hidup setiap kami yang terus menghidupi akan setiap firman-firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Biar Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan buat setiap kami.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Pagi hari ini juga kami boleh datang kepadamu Tuhan, membawakan akan keadaan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan bangsa kami. Engkau terus Tuhan yang akan memulihkan keadaan pandemi yang ada di dalam bangsa kami. Biar Engkau terus Tuhan berikan kesembuhan-kesembuhan buat saudara-saudara kami yang masih sakit. Di dalam nama Yesus Engkau jamah, Kau berkati, Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi saudara-saudara kami yang sakit COVID. Tapi mereka boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, kekuatan demi kekuatan. Sehingga rakyat dan bangsa kami Tuhan terus dipulihkan oleh kuasa-Mu, karena bilur Yesus yang menyembuhkan mereka semuanya. Ada shalom Tuhan atas bangsa dan negara kami, sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Kerajaan-Mu ditegakkan atas bangsa kami, pemerintahan yang daripada Tuhan ditegakkan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang terbaik, untuk rakyat yang terbaik, sehingga rakyat bangsa kami Tuhan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang terus dipulihkan, orang-orang yang mengalami pertobatan dan pengenalan akan Engkau terjadi atas bangsa dan negara kami. Sehingga lawatan, tuaian terjadi atas bangsa dan negara kami. Banyak orang yang ketemu dengan Engkau, banyak orang yang mengambil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, biar lawatan terbesar terjadi atas bangsa dan negara kami. Itu doa kami Tuhan, Engkau dengar akan setiap seruan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur untuk pemimpin kami Tuhan, hamba-Mu Ibu Nani yang ada di Jakarta, berkati perjalanannya hari ini untuk kembali ke Sion. Terima kasih untuk pelayanan yang Engkau percayakan kemarin Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang boleh disampaikan. Biar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi semuanya Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang sudah mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk memimpin yang terbaik. Biar Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu Ibu Nani beserta keluarganya. Biar sepanjang hari ini Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan menaungi akan hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami juga sepanjang hari ini Tuhan. Biar lewat pengurapan yang baru terjadi atas setiap kami. Mari saudara kita siapkan minyak. Kami butuh Engkau Tuhan setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar minyak ini Tuhan Kau bubuhkan kuasa-Mu. Ada kuasa perlindungan Tuhan 10 lapis, menjaga akan hidup kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada tanda perlindungan yang daripada Tuhan memberkati hidup kami. Mata kami tetap tertuju kepadamu, telinga kami juga kami sendingkan untuk mendengar apa yang menjadi arahan-arahan daripadamu Tuhan. Mulut bibir kami terus dijagai oleh malaikat-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan, hanya kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati Tuhan keluar dari mulut bibir kami. Di dalam nama Yesus Engkau juga jagai hati kami Tuhan, supaya dari hati ini Tuhan terpancar kehidupan yang daripadamu, sehingga hidup kami Tuhan boleh Engkau jadikan saluran berkat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga yang akan menjaga melindungi kami Tuhan, melepaskan kami dari setiap pemberontakan kami, ketidaktaatan kami, kedagingan kami Tuhan. Segala apa yang tidak baik dalam hidup kami yang bukan daripada kebenaran firman-Mu, Engkau cabut semuanya sampai ke akar-akarnya. Gantikan Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh kami hidupi. Gantikan dengan kesetiaan yang daripada Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, untuk sepasang tangan juga Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, dibuat oleh Tuhan berhasil, karena kami adalah orang-orang yang mengandalkan Engkau, dan lewat hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sepasang kaki kami juga, biar Engkau jaga lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, kemanapun kami melangkah ada penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Kirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, menjagai akan setiap langkah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biar damai sejahtera, persekutuan dengan kuasa Allah Roh Kudus ada menyertai setiap kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.